Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mea dengan NIM B1B12101, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Sistem Perpajakan, kelas Senin jam 2.30. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Sistem Perpajakan, menjelaskan tentang sistem perpajakan di provinsi. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan daerah. Perpajakan daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutama oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama, daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah, Perda, dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Selanjutnya ada jenis pajak yang dipungut pemerintahan daerah. Yang pertama, pajak bumi dan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan permanfaatan tanah dan bangunan di daerah perdesaan dan perkotaan. Yang kedua ada pajak bea peroleh hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak peroleh hak dan tanah pembangunan. Pajak ini biasanya dibayar oleh pihak yang membeli atau menerima hak atas tanah dan bangunan tersebut. Yang ketiga ada pajak barang dan jasa tertentu. Pajak ini biasanya bagian dari sistem perpajakan nasional dan memiliki tujuan khusus seperti mengendalikan konsumsi atau mendapatkan pendapatan tambahan pemerintah. Yang keempat ada pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan media, reklame, atau iklan yang terpasang di berbagai lokasi seperti billboard, spanduk, papan reklame, atau media lainnya untuk keperluan promosi atau pemasaran. Yang kelima ada pajak air tanah. Pajak air tanah itu pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah dari sumber air tanah di suatu wilayah. Pajak ini bertujuan untuk mengatur penggunaan air dan tanah dan mendorong penggunaan air yang lebih efisien. Yang keenam ada pajak mineral bukan logam. Pajak mineral bukan logam dan bantuan ini jenis pajak yang dikenakan pada pengambilan dan eksploitasi sumber daya mineral dan non logam serta bahan galian bukan logam seperti pasir, kerikil atau batu gamping dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ini pajak yang dikenakan pada pemilik atau pengelola bangunan yang dimanfaatkan oleh burung walet untuk membuat sarang dan bertelur. Yang kedelapan ada opsi pajak kendaraan bermotor. Opsi pajak kendaraan bermotor adalah suatu bentuk opsi atau alternatif yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan mereka dalam beberapa tahap atau dengan metode pembayaran tertentu. Yang terakhir ada pajak opsi balik nama kendaraan. Pajak opsi balik nama kendaraan, pajak ini dikenakan ketika pemilik resmi dari suatu kendaraan bermotor dialihkan dari satu individu atau entitas ke individu atau individu lainnya. Pajak ini muncul saat terjadinya perubahan kepemilikan kendaraan, seperti ketika seseorang menjual mobil atau motor kepada orang lain, atau saat pengalihan kepemilikan kendaraan dalam transaksi jual beli.
Yang selanjutnya ada pajak pusat yang di yang di apa pungut oleh pemerintah provinsi. Pajak yang dipungut oleh pemerintahan provinsi yaitu yang pertama ada pajak kendaraan PKB. Pajak kendaraan bermotor itu yang adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintahan kepada kepemilihan atau penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, bus, dan kendaraan serupa pajak. Ya, ini biasanya digunakan untuk penghasilan pendapatan bagi pemerintahan dan juga untuk mengatur kendaraan bermotor di jalan raya. Yang kedua ada pajak pajak balik nama kendaraan bermotor. Pajak balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintahan pada saat terjadi perubahan pemilih pemilikan resmi dari suatu kendaraan bermotor. Pajak ini muncul ketika seseorang menjual atau mentransfer pemilik kendaraan pada individu atau entitas lain. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu jenis pajak yang dikenakan pada bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, bus, kendaraan serupa. Pajak ini diterapkan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan dan juga sebagai alat untuk mengatur konsumsi bahan bakar dan emisi kendaraan. Terus yang keempat ada pajak permukaan dan pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak yang dikenakan pada pemakaian atau penarikan air dari sumber air permukaan seperti sungai, danau, waduk, atau laut. Tujuan utama dari pajak air permukaan adalah untuk mengatur penggunaan sumber dan daya air untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintahan daerah atau nasional. Yang terakhir ada pajak rokok. Pajak rokok adalah pajak yang dikenakan pada produk tembakau, terutama rokok. Tujuan utama dari pajak rokok yaitu untuk mengendalikan konsumsi tembakau dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan pemerintahan provinsi. Sistem perpajakan provinsi adalah sistem pengumpulan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dalam suatu negara. Pajak biasanya salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah provinsi untuk membiayai berbagai layanan publik dan program-program pembangunan di tingkat provinsi tersebut. Terus ada tujuan utama untuk sistem perpajakan provinsi adalah untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan layanan pemerintah provinsi. Ini mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, instruktur, terus layanan sosial, keamanan, dan berbagai inisiatif pembangunan lainnya. Pajak provinsi dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial antara wilayah di dalam provinsi tersebut. Pendapatan diperoleh dari pajak dapat dialokasikan untuk mendukung daerah yang lebih miskin atau membutuhkan lebih banyak bantuan. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak di provinsi. Yang pertama, jenis pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi dapat bervariasi, tetapi beberapa jenis pajak yang umum dikenakan oleh pemerintah provinsi termasuk pajak tambahan nilai. Yang kedua ada peraturan pajak. Pemerintahan provinsi memiliki undang-undang dan peraturan pajak yang mengatur jenis pajak yang dikenakan. Yang ketiga ada pembebasan dan insentif. Sistem pajak provinsi juga menyediakan pembebasan atau insentif pajak tertentu kepada individu atau bisnis yang memenuhi syarat. Yang keempat itu kebutuhan pajak, yaitu
juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak dan tindakan hukum yang mungkin diperlukan untuk menagih pajak yang belum dibayar. Fungsi pajak dalam pemerintahan, yang pertama membiayai layanan publik, yaitu untuk menyediakan layanan publik yang penting bagi warga provinsi, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Selanjutnya, pengembangan ekonomi. Untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melibatkan insentif pajak bagi bisnis-bisnis tertentu, program pelatihan keterampilan, atau investasi di industri tertentu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang selanjutnya mendukung program sosial. Untuk mendukung program sosial seperti bantuan sosial, program perumahan dan perlindungan lingkungan untuk membantu kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat. Sebenarnya pajak fungsi pajak dalam provinsi itu banyak, cuma yang saya jelaskan cuma 3, yaitu tentang pembiayaan layanan publik, pengembangan ekonomi, yang terakhir mendukung program sosial. Selanjutnya kendala pajak yang ada di provinsi. Yang pertama, keterbatasan pendapatan pajak, yaitu salah satu kendala utama. Keterbatasan pendapatan pajak di provinsi, tingkat pajak yang rendah atau kan potensi pajak yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan provinsi untuk membiayai program dan layanan publik yang diperlukan. Terus ada penghindaran pajak yaitu penghindaran pajak, tindakan yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka secara sah dan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Yang ketiga ada pendapatan informal. Pendapatan informal yaitu pendapatan yang diperoleh oleh individu atau kelompok ekonomi tanpa melalui saluran atau proses formal yang biasanya tercatat atau dilaporkan kepada otoritas perpajakan atau pemerintah. Yang keempat ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan pajak yaitu tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan untuk mengubah peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan perubahan kebijakan perpajakan ini bisa bermacam-macam dan berubah-ubah seiring waktu. Terus tersebut dapat mengaruhi berbagai aspek ekonomi ataupun sosial. Yang terakhir ada tuntutan dan harapan warga. Tuntutan harapan warga itu biasanya tergantung pada kondisi warga setempat, seperti ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang keberatan atas perpajakan yang ada di provinsi. Selanjutnya ada perlawanan perpajakan provinsi. Yang pertama, demokrasi dan protes. Demokrasi dan protes ini biasanya individu atau kelompok masyarakat dapat mengorganisir demokrasi, protes, atau aksi-aksi publik lainnya untuk menentang kebijakan perpajakan provinsi yang dianggap tidak adil atau memberatkan masyarakat terhadap perpajakan ini. Yang kedua ada perubahan kebijakan. Perlawanan perpajakan dapat memaksa pemerintah provinsi untuk mempertimbangkan kembali atau mengubah kebijakan perpajakan mereka agar lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bisnis. Yang terakhir ada lobby dan advokasi. Bisnis atau kelompok masyarakat yang biasanya yang merasa terbebani oleh pajak provinsi dapat menggunakan upaya lobby dan advokasi untuk mempengaruhi pemerintah provinsi dalam mengubah kebijakan tersebut. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan tentang sistem perpajakan di provinsi. Di sini saya akan menyimpulkan
yang saya jelaskan di atas. Yang pertama, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang 28 Tahun 2007, pengertian perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, artinya peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran, budget, dan fungsi mengatur. Terus fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran keperluan negara untuk negara dalam menjalankan fungsi mengatur pajak dalam menjalankan fungsi mengatur. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.